jerami yang bagusnya seperti apa? Sudah berbentuk seperti tanah ya. Nah, ini murni tanpa adanya. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya belut menggunakan media jerami tentu saja sangat asing di telinga kita semua. Terlebih lagi saat ini banyak petani menggunakan media lumpur untuk budidaya belut. Namun siapa yang bakalan menyangka jika budidaya belut, media jerami jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan media lainnya. Dari hasil daging yang didapat juga jauh lebih empuk dan gurih loh. Ini dia, budidaya belut media jerami tanpa lumpur. Media budidaya belut. Terdapat dua segmen usaha budidaya belut, yakni proses pembibitan dan pembesaran. Proses pembibitan budidaya belut sendiri bertujuan untuk menghasilkan anakan. Sementara untuk proses pembesaran budidaya belut bertujuan untuk menghasilkan belut hingga ukuran siap konsumsi. Dan juga terdapat dua tipe media belut yang mana sudah terbukti keampuhannya untuk menepis anggapan media sebagai penyebab utama dalam hal kegagalan budidaya belut. Yang pertama, media dikeringkan di luar kolam. Sementara yang kedua, media 80% terbuat dari tanah sawah. Pada kedua tipe media tersebut untuk belut ini memang relatif jauh berbeda. Untuk tipe pertama, komponen jerami serta gedebok pisang menjadi fokus utama dalam hal penyiapan media, yaitu dengan memastikan kedua komponen tersebut sudah benar kering tanpa harus ada sedikit basah. Sementara pada tipe kedua, tanah sawah maupun tanah lumpur menjadi salah satu komponen yang paling mendominasi media belut. Komponen jerami beserta gedebok pisang masing-masing hanya membutuhkan 10% dari total komponen yang ada. Tidak hanya itu, media tersebut juga mensyaratkan penggunaan tanaman air, diantaranya yaitu eceng gondok, kangkung, genjer, maupun juga padi yang berfungsi sebagai tempat peneduh. Campuran media budidaya. Media pemeliharaan belut tersusun dari campuran tanah sawah atau lumpur kolam yang sudah dikeringkan, pupuk kandang, pupuk kompos, atau sekam gabah padi, atau dedaunan yang sudah dibusukkan, jerami padi, cincangan batang pisang, biostarter atau biotanah, pupuk urea, dan NPK. Namun, bahan yang harus dipastikan tersedia yaitu tanah lumpur atau sawah, serta pupuk organik atau pupuk kandang. Hal yang perlu diperhatikan yaitu masukkan air secukupnya sekitar 10 cm. Setelah semua bahan media budidaya dimasukkan ke dalam kolam dan diamkan selama 2-8 minggu. Jika media menjadi kering, air harus tetap diberikan karena media tersebut sedang dalam proses fermentasi. Untuk mengetahui media sudah matang atau belum, tancapkan bambu atau kayu sampai ke dasar kolam dan angkat pelan-pelan ke atas. Jika terdapat gelembung yang tidak berbau dan bening, berarti media sudah matang. Jika fermentasi media belum sempurna, lanjutkan kembali proses fermentasinya hingga media matang sempurna. Tebar bibit budidaya belut. Budidaya belut ini, bibitnya dapat kalian ambil langsung dari sawah atau bisa juga beli di peternak belut. Apabila kalian mengambil bibit dari sawah, postur dan ukurannya tidak seragam, sementara dari bibit khusus belut akan jauh lebih seragam. Usahakan ketika memilih bibit yang memiliki ukuran 10 cm per meter kolam dengan jumlah 50-100 ekor. Jadi apabila kolam kalian berukuran 120 x 50 cm, cukup untuk menebar bibit kurang lebih 100 ekor. Waktu yang paling baik untuk menebar bibit yaitu pada pagi hari yaitu jam 5 sampai jam 6 atau sore jam 16.00 sampai 18.00 supaya belut tidak mengalami stres.
Masukkan terlebih dahulu plastiknya ke dalam kolam, barulah dilepas ikatannya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Pemberian pakan budidaya belut. Pemberian pakan untuk budidaya belut yang baru saja dimasukkan harus disiplin karena belut muda termasuk hewan rakus dan mudah lapar. Berikut ukuran standar pakan belut 10 kg. Umur di bawah 1 bulan diberikan pakan sebanyak 500 gram. Umur 1 sampai dengan 2 bulan diberikan pakan 1000 gram. Umur 2 sampai 3 bulan diberikan pakan 1500 gram. Umur 3 sampai 4 bulan diberikan pakan 200 gram. Bentuk pakan belut bisa berupa cacing, siput, remahan nasi, sisa makanan dapur, lalat, katak, remahan ikan, remahan keong, belatung, sisa ayam busuk. Tetapi dicacah kecil sehingga belut akan cepat melahap pakan tersebut. Jika Anda memberikan pakan mati cukup sehari sekali atau 2 hari sekali. Waktu pemberian pakan bisa dilakukan sore menjelang malam karena waktu inilah belut seringkali naik ke permukaan untuk mencari oksigen. Untuk perawatan belut, Anda bisa bersihkan kolam dari sampah yang tidak terurai seperti kaleng, plastik, dan sebagainya. Kolam cor semen akan lebih bagus diberikan tanaman eceng gondok sebagai saluran oksigen belut. Panen budidaya belut. Masa panen budidaya belut adalah sekitar 3-4 bulan tergantung kebutuhan posturnya. Untuk beberapa selera pasar, ada yang menyukai postur belut langsing kecil yang digunakan untuk ceriping belut. Namun, untuk kebutuhan konsumsi lauk, tentunya membutuhkan postur yang lebih gemuk atau 4 bulan. Belut dewasa berukuran 30-50 cm dengan diameter badan 2-3 cm. Rasa belut yang diambil dari sawah akan lebih gurih dibandingkan dengan belut yang sengaja diternakan oleh peternak. Intinya, semua bibit belut sama-sama enak. Hanya saja ketika bibit belut sawah yang Anda konsumsi terasa kesat dan gurih tanpa perlu dibumbui terlebih dahulu. Sedangkan untuk bibit belut peternak harus diberikan bumbu sebagai perangsang rasa gurih.